Jadi memang yang saya maksud kemarin juga mindsetnya pengajian Aurel ternyata bukan. Jadi pengajian keluarga lebih kepada rasa syukur atas sembuhnya keluarga Mas Anang, termasuk Bunda Asyanti dan anak-anak. Jadi sebenarnya kemarin itu pertemuan saya kedua dengan keluarga Mas Anang atau Mbak Asyanti ya. Karena pertemuan pertama itu pertama kali kita ketemu dalam konten pembuatan YouTube. Nah, di dalam perjalanan pembuatan konten yang membahas tentang saya dan istri, Aurel bertanya gitu, Kak, gimana ceritanya gitu. Saya menikah dengan istri dengan proses ta'aruf. Oh bisa ya, iya. Nggak kenal, kok bisa sih? Nah dari sana awalnya, kok nggak kenal bisa menikah sih katanya. Ya, jadi proses pernikahan itu saya sebut sebenarnya ibadah yang sifatnya ghairu makhdha. Makanya melibatkan Allah dalam mengambil keputusan. Setiap mengambil keputusan itu sangat penting, apalagi menikah. Nah dari situ nyeletuk omongan si Aurel kan, kalau nanti bisa nggak sih Bunda bikin pengajian dong setiap minggu kayak sebelum aku menikah biar aku siap. Oh bagus itu. Nah Bunda Asyanti ngedukung. Nah setelah itu aku mau dihubungin nanti sepulang dari Bali ya kan. Kan waktu itu Bunda baru sembuh. Di Bali cukup lama 6 bulan. Nah ternyata benar dihubungin gitu. Mendadak pun karena kan acara tanggal 7, aku tanggal 6 baru ditelepon sama tim manajemennya. Ustadz bisa ke rumah Bunda nggak, mau ada pengajian. Di benang aku itu pengajiannya Aurel gitu kan. Terus saya nanya, ini pengajiannya Aurel? Bukan Ustadz, ini pengajiannya Bunda Asyanti. Jadi kan kita ini habis kena musibah, sekeluarga kan sakit. Jadi kita betul-betul diuji ketika sakitnya keluarga. Makanya sembuhnya keluarga bersama-sama ini merupakan bentuk syukur kepada Allah. Kami ingin pengajian, ada tahlil, ada pengajian, tausiah dan ada doa sebagai bentuk syukur. Jadi memang yang saya maksud kemarin juga mindsetnya pengajian Aurel ternyata bukan. Jadi pengajian keluarga lebih kepada rasa syukur atas sembuhnya keluarga Mas Anang, termasuk Bunda Asyanti dan anak-anak. Siapa aja sih Ustadz yang hadir? Itu private banget ya, karena tidak ada teman-teman, tidak ada orang lain, cuman sekeluarga aja plus beberapa divisi karyawan dari Bunda Anang dan Mas Anang dan Bunda Asyanti yang perwakilan aja. Jadi kurang lebih mungkin ada sekitar 15 orang dengan saya, dengan istri dan anak-anak. Jadi betul-betul private banget. Nggak ada siapapun, nggak ada yang diundang. Karena memang itu orientasinya keluarga aja. Ya karena mungkin mereka baru sembuh, ingin betul-betul menjaga dulu dari kerumunan yang rame atau kerumunan banyak orang. Plus nggak pengen rame-rame juga acara itu gitu. Katanya juga nggak ada berarti? Nggak ada. Cuman sekeluarga inti aja, ada Aurel, Bunda Asyanti, Mas Anang, Azri, sama anak-anaknya semuanya hadir. Kemudian perwakilan divisi aja dari Mas Anang dan Mbak Asyanti yang hadir. Ustadz berarti ada permintaan ceramah juga masih diminta Bunda pas saat itu atau sekedar pengajian biasa aja? Permintaan apa? Ceramah atau permintaan buat Ustadz ceramah tentang tema apa gitu dari pihak keluarganya atau enggak? Oh kalau setelah ini? Setelah kemarin sama. Kalau kemarin belum ada permintaan kembali, cuman di dalam pengajian itu ada 3 request doa. Yang pertama doa kesembuhan atas Bunda Asyanti dan anak-anaknya. Yang kedua tentunya doa untuk Aurel ya, agar perjalanannya lancar menuju hari H ya kan. Dan kalau ditanya kapan hari hanya, saya bilang sangat dekat gitu loh. Cuman saya nggak tahu tanggalnya. Cuman saya tahu itu sangat dekat karena mereka katakan sangat dekat ya. Oleh karenanya kemarin itu minta doanya juga untuk persiapan Aurel agar dilancarkan. Nah nanti saya nggak tahu juga apakah nanti akan ada pengajian kembali sesuai permintaan Aurel yang di awal. Jadi sebelum menikah inginnya setiap minggu ada pengajian. Kita lihat aja nanti teman-teman. Teman-teman pasti tahu juga kok kalau memang ada pengajian yang berikutnya. Tapi Ustadz sempat cerita nggak sih pihak Aurel tentang pernikahannya sudah berapa jauh, sudah segimana gitu? Oh enggak sih, karena memang beda tema ya.
Karena tema pengajian yang kemarin itu tentang kesembuhan keluarga dan rasa syukur. Karena kan tim ini kasih tema sama saya. Temanya ini tentang kesembuhan keluarga dan rasa syukur setelah diuji dengan rasa sakit. Nah, itu tema utamanya. Jadi tidak ada menyinggung tentang preparation atau persiapan tentang bagaimana atau sampai di mana atau seperti apa persiapan pernikahan Aurel. Tapi Ustaz pernah dengar juga sih soal kabar yang Anang bilang, maksudnya Gus Miftah pernah bilang kalau misalnya akan diwakilkan gitu saat nanti akad, bukan Anang. Sempat dengar nggak sih berita itu? Oh enggak sih, saya nggak dengar. Karena memang concern kemarin ngebahasnya nggak ke sana. Seandainya kemarin concern ngebahasnya ke sana mungkin ya. Malah kita ngebahas tentang Bunda Asanti yang memang cerita 14 hari itu kan 7 hari kritis. Jadi ketika beliau kritis itu sempat bertanya kepada saya, dosa nggak ya Ustadz ketika saya mengatakan ya Allah aku nggak kuat. Nah gitu kan. Jadi apakah ini konteksnya masuk dalam kalimat mengeluh atau tidak? Karena memang kita dilarang mengeluh dalam sakit. Saya bilang tidak. Karena manusiawi sekali lah ketika diuji kita bilang nggak kuat. Itu fitrah. Bukan berarti kalimat itu menghina Allah atau bersuudzon kepada Allah, tetapi memang fitrah manusia sekedar mengucapkan kalimat itu berarti menandakan kita lemah dan butuh Allah. Jadi memang fokusnya, concernnya itu di situ. Bahkan anak Bunda Asanti yang paling kecil tuh Arsy. Jadi dia bertanya, Ustadz, kenapa sih kalau zikir mesti nyebut nama Allah? Lucu banget. Jadi konsen mereka memang family gathering yang kemarin diadakan itu betul-betul family. Jadi private sama keluarga. Dan yang dibahas hanya faktor kesembuhan dari keluarga besar dan doa rasa syukur itu aja. Selebihnya belum teknis tentang bagaimana pengajian Aurel ke depannya gitu. Aurel sendiri sempat nanya apa ke Ustadz? Aurel di hari itu nggak nanya macam-macam sih, cuman minta doa aja agar persiapan saya lancar ke depan Ustaz. Nah saya bilang kalau ternyata pernikahan itu mesti konsepnya berdasarkan Quran dan hadis. Artinya taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitaballahi wa sunnata rasulih. Selama perkara manusia selalu mau diatur Quran dan hadis termasuk urusan rumah tangga kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka semua akan baik-baik saja. Jadi saya pesan kepada Aurel, perbanyak tahajud ya, perbanyak duha ya, perbanyak ibadah. Karena ini saat-saat sensitif, saat-saat orang menikah digoda. Jadi saya bilang sama Aurel, orang mau menikah itu ujiannya luar biasa. Iblis ini menyuruh bala tentara yang namanya Dasim untuk menghancurkan pernikahan agar tidak terjadi pernikahan. Makanya dua keluarga biasanya akan dibikin sensitif. Ada aja masalah-masalah yang akan timbul. Jadi dia sempat gitu ya. Jadi sempat diam aja. Artinya ketika saya bilang siap-siap menghadapi masalah, jadi seolah-olah orang mikir gitu kan ya. Ya memang begitu. Orang mau menikah itu ujiannya macam-macam. Makanya saya bilang kepada dia lebih kekayaan spiritualitas tingkatkan. Jadi zikir kamu, ibadah kamu kuatkan, karena memang ini saat-saat kamu akan diuji oleh Allah melalui setan yang akan menggoda kita. Karena pernikahan itu ibadah yang memang diwajibkan. Ketika seseorang menikah, maka potensi setan menggoda salah satunya telah ditutup. Gitulah. Karena apa? Karena sudah menikah. Karena kecelakaan terbesar itu disebabkan oleh dua lubang atas dan lubang bawah. Nah, lubang bawah itu adalah perkara kemaluan atau perbuatan zina. Makanya ketika orang sudah menikah, potensi untuk berbuat zina sudah ditutup. Makanya dia nggak suka. Setan itu nggak suka yang namanya Dasim melihat. Terus dia nanya, oh setannya namanya Dasim ya Ustaz? Iya. Jadi intinya saya pesankan sama dia untuk sekarang lebih banyak bersabar dan kuat, karena sensitivitas menjelang pernikahan itu kuat banget. Tapi dia sempat bilang nggak ke Ustadz kalau misalnya iya dia lagi ada di fase sensitif, entah keluarga lah, entah. Kalau dia nggak ngomong, cuman aku membaca dari mimik mukanya ya. Artinya kan mimik mukanya sudah menjelaskan lah. Kalau ternyata memang ya aku berada di fase itu, nah gitu lah. Dia nggak ngomong, cuman ya ketika saya ngomong seperti itu dia diam aja. Nah, gitu. Terus dia nanya lagi, nggak usah selain itu apalagi gitu yang dikuatin, apa lebih ke prianya juga harus dikuatin? Enggak sih, dia lebih kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri. Artinya saya juga nggak bakalan mengkorek terlalu dalam masalah privasi kan, karena ini menyangkut privasi kan, kecuali
mereka menanyakan apa yang perlu ditanyakan di publik, ya saya jawab gitu. Ustaz, bener nggak sih maksudnya jelang nikah biasanya tuh muncul keraguan sendiri di diri masing-masing Betul, pasangan. betul. Apa gitu yang harus dikuatin? Jadi sebenarnya saya udah bilang di awal kalau ternyata kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Seseorang akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Artinya selama orang hidup ujiannya itu rentetannya ada aja. Mau menikah, setelah menikah, perjalanan kehidupan rumah tangga nggak pernah lepas dari ujian. Nah, prinsip yang pertama adalah wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kunci menghadapi musibah itu adalah sabar. Karena itu yang utama. Kemudian kunci menghadapi kesenangan juga musibah loh. Jadi bukan penderitaan aja musibah, tapi harta yang berlimpah, nikmatnya hidup itu musibah. Barang siapa yang bisa menghadapi musibah kekayaan, obatnya adalah syukur. Tapi kebanyakan orang kalau sudah di atas, seperti orang lupa diri gitu. Makanya kesenangan, kepahitan itu musibah. Maka kuncinya adalah sabar. Nah, ketika seseorang telah berkomitmen untuk menikah, itu ujiannya memang setan tanamkan rasa was-was, rasa ragu. Bisa nggak ya? Bener nggak ya? Aduh, nanti dia mau nggak ya begini-begini. Itu biasa, rasa ragu. Makanya pada saat itu momentum untuk senantiasa dekat kepada Allah kuncinya. Quran surah Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Perkuatkan dirimu untuk senantiasa minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, kalimatnya sabar dan sholat. Berarti apa? Apapun masalah yang terjadi, termasuk mempersiapkan pernikahan, kalau ada hambatan-hambatan, bawa sholat dan perkuat sabar. Melalui dzikir, insya Allah segala permasalahan keraguan akan terselesaikan. Ustaz, tadi kan Asanti Bunda sempat bilang dia merasa down dan mengeluh saat Iya, terkena penyakit itu gitu. betul. Terus yang ngebuat dia bangkit atau dia sempat cerita lagi ke Ustaz? Jadi support keluarga ya. Support keluarga yang luar biasa. Makanya Mas Anang pun ketika pengajian mengawali dengan mukaddimah atau beliau sambutan sebentar. Artinya dia bersyukur karena apa? Allah kasih kekuatan dan kesempatan untuk keluarganya bangkit kembali. Nah, hal-hal seperti ini biasanya memang support yang kuat antara keluarga, kemudian anak-anak, semuanya yang biasanya akan membuat orang yang lemah itu menjadi kuat. Dan selain itu doa itu utama. Makanya mereka mengadakan pengajian dalam rangka bentuk syukur agar ujian sakit ini merupakan bentuk hikmah agar kita semuanya termasuk keluarganya Mas Alin, Mbak Ashanti untuk semakin dekat kepada Allah. Ustaz, ini kan mereka terkena COVID jelang berapa minggu ingin nikah kan, 21 Maret ya kalau Iya. kita kan. Apa ini sebuah cobaan, ujian atau mungkin Iya, salah pertanda? satunya ujian. Artinya kalau mereka mau punya hajatan terus ternyata begitu telah ditentukan sakit, itu kan ujian ya. Ujian dari Allah. Begini, teman-teman, ketika kita berdoa kepada Allah kemudian doa kita dikabulkan, kita bersyukur. Namun ketika berdoa kepada Allah dan doa kita tidak dikabulkan, kita lebih bersyukur. Loh, kok bisa? Ketika kita berharap dikabulkan, kita bersyukur, tetapi tidak dikabulkan, kita lebih bersyukur. Iya, sebab yang pertama keinginanmu, yang kedua keinginan Allah. Jadi automatically keinginan Allah pasti lebih terbaik untuk kita. Otomatis terkadang kita mengharap sesuatu, tetapi sesuatu itu tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan. Kita kecewa, betul. Tetapi itu yang terbaik dari Allah. Allah yang lebih tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu apa yang akan terjadi. Makanya dalam surat Al-Baqarah 216, setiap keinginan mesti bercermin. Kenapa saya katakan setiap keinginan mesti bercermin? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, kecewa, sedih, down, tapi itu baik menurut Allah. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu, tapi itu buruk menurut Allah. Makanya apa yang kita suka belum tentu baik menurut Allah. Sekarang
Apa yang Allah berikan berarti itu terbaik menurut kita, dan kita ambil hikmahnya dalam setiap kejadian. Mau senang, mau bahagia, mau sakit ataupun musibah yang terjadi, hadapi dengan sabar dan syukur. Insya Allah kita takjub atau menyenangkan sebagai seorang mukmin. Ustaz, kalau misalnya memang kemungkinan Ustadz diundang kembali oleh pihak Komrel, Ya. mungkin akan diminta untuk ceramah atau apa sih yang akan Ustadz tekanin gitu, atau yang Ustadz berikan untuk Hikmah nikah, preparation, hikmah nikah, karena setiap membangun sesuatu butuh ilmu, ya, butuh ilmu, direction for use. Kita butuh petunjuk, butuh direction. Nah, directionnya itu dari Allah dan Rasulnya. Maka selama seseorang punya ilmu dalam mengelola dan berdasarkan kemauan Allah dan Rasulnya, semua akan baik-baik. Kita menikah nggak seenaknya loh. Menikah semua butuh petunjuk dari Quran dan hadis. Membuat anak itu pun semua petunjuk di Quran dan hadis. Membangun rumah tangga agar strong dan kuat, itu pun di Quran dan hadis. Bekerja, bermuamalah, berumah tangga, berbisnis, berteman, itu semua di Quran dan hadis. Quran itu mengatur dari sendi yang paling kecil sampai yang paling atas. Makanya dibilang kompleks untuk kita jadikan sebagai rujukan dalam hidup, termasuk pernikahan. Makanya saya lebih akan berorientasi kepada persiapan bagaimana agar hidup kita menikahnya bahagia berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya. Audio Jungle.